إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan rutinitas mingguan kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam terbarulah kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum khatib menyampaikan isi khutbah khatib pada siang berbahagia ini, tak lupa khatib berwasiat kepada jemaah sekalian, terkhususnya untuk diri khatib sendiri, untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjauhi segala larangannya dan melakukan segala perintahnya. Memang khutbah khatib pada siang berbahagia ini adalah keikhlasan. Jemaah Jumat rahimahumullah. Arti ikhlas adalah melakukan perbuatan tulus karena Allah tanpa disertai perasaan ria, demi kebenaran, demi dikurangi atau mencoba. Nabi SAW bersabda, Allah merahmati seorang yang bila melakukan suatu amalan, ia menyempurnakannya. Dengan keikhlasan, keimanan seorang mukmin menjadi sempurna, terbebas dari hawa nafsu dan kebiasaannya. Ia terlepas dari keuntungan pribadi untuk menjaga dirinya, agar ia tidak dikuasai oleh tipu dayanya, sehingga ia tidak terbutakan oleh cinta dari kebenaran, hingga ia berbelok darinya. Ia tidak dibuat lupa oleh kebencian dari pahitnya kemaksiatan, hingga ia terus menerus di dalamnya. Pemberiannya karena Allah, ia tidak memberi karena Allah. Kecintaannya karena Allah, kebenciannya pun karena Allah. Ia melakukan itu hanya mengharap rahmat dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan melarang karena Allah, berarti telah sempurna imannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Hanyalah keikhlasan yang menjadi titik timbangan bagi manusia dan amalannya. Allah tidak memandang dari manusia ini bagian dari luarnya atau bentuknya saja. Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk kalian dan harta kalian, tetapi sesungguhnya Ia memandang kepada hati kalian dan amalan kalian. Sesungguhnya sebuah amalan tidak bercahaya dan tidak terhitung melainkan jika timbul dari niat yang baik dan tulus, dan tujuan utamanya adalah menyebarkan kebaikan bagi dirinya dan masyarakat semata-mata karena Allah. Oleh karena itu, ketika Nabi SAW ditanya tentang seseorang yang berperang karena keberanian atau karena dendam atau karena kebenaran, di mana pada antara tujuan itu yang berada dalam Allah, beliau SAW bersabda, "Man qatala li takuna kalimatullah hiyal 'ulya fa huwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah menjadi tinggi, berarti dia berada di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslim dan bahagia, sesungguhnya berkepribadian, ikhlas dan jujur akan membuatkan bagi seseorang keberhasilan, keuntungan, menampakkan hatinya pada kebaikan, memenuhi hatinya dengan cahaya, menjadikannya sebagai orang berbahagia dan aman. Allah selalu memberinya jalan keluar dari kesulitan. Renungkanlah wahai Allah tentang sekitar 3 orang yang merenung dalam gua saat maut mengintai mereka. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali keikhlasan dan amal soleh mereka.
Sesungguhnya tidak adanya ketulusan karena Allah dalam rangka merupakan kerugian yang tiada taranya. Ia hanya memperoleh kelelahan tanpa keuntungan, berbuat tanpa pahala, melemparkan dirinya ke neraka jahanam sedangkan ia tidak menyadarinya. Oleh karena itu, sebaiknya masing-masing dari kita terus menyadari, tidak membuang tenaganya beramal sampai ia sadar bahwa ia harus ikhlas dalam melakukannya. Adapun tidak adanya keikhlasan dalam amalan apapun akan membawa kebakaran dalam amalannya. Ia hanya memperoleh kesia-siaan, permusuhan dan kelak di hari kiamat akhir aibnya akan terbuka. Jemaah Jumat rahimahullah. Saat ini hampir tidak dijumpai ketulusan dalam amal perbuatan kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Bahkan ibadah sudah menjadi rutinitas saja. Contohnya, sholat yang merupakan yang agama paling penting dan ibadah yang paling penting masih ada di antara umat Islam yang menyia-nyiakannya dan mengambilkannya dari waktunya. Jika salah seorang mereka masuk masjid, dia sholat 2 rakaat saja. Ia mempercepat sholatnya seperti lembaga Islam mengantuk. Lalu ia duduk sambil berjam dan terus memenanginya sampai waktu iqamah. Jika imamnya sholat dan khusyuk dalam sholatnya dengan menambah tasbih atau tahmid atau bertahlil atau membaca surat yang agak panjang, maka si makmum gelisah, hilang kesadaran bagi seorang terkurung dan kurungnya sambil menunggu kapan imam salam. Bila imam dalam salam, ia segera pergi dan keluar dari masjid bagi orang berlari sambil piring yang memotong barisan sholat saudaranya yang terlambat di barisan terakhir. Maka bisa jadi ia memakai sandal orang lain dan membiarkan sandalnya, lalu ia berkata di hatinya, sungguh keterlaluan imam itu. Ia mengerjakan sholat. Selanjutnya ia akan pergi ke masjid lain dengan alasan imam di masjid itu mengerjakan sholatnya. Jika keadaan mereka semacam ini, di manakah keikhlasan dan kesukaan mereka? Yang lebih menyarankan lagi mereka yang cepat-cepat keluar dari masjid bukan keluar untuk melaksanakan keperluan yang berguna bagi mereka, tapi mereka keluar cepat dari masjid hanya ingin segera duduk di sudut jalan atau depan toko atau di kantor berbalik kanan dan kiri, mengumpat orang-orang, berbicara dengan hal-hal yang sia-sia. Sampai di sinilah ilmu mereka. Maka bertakwalah kepada Allah, ikhlas dalam beramal dan jauhi perbuatan riya dan mencari kebenaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qarafa dunya 'ala al-ikhlas lillahi wahdahu la syarika lah wa qama shalah wa ata zakah qarafa Allah wa anhu radin." Barang siapa yang meninggalkan dunia dalam keadaan ikhlas pada Allah semata, tidak menyebutkannya, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka ia meninggalkan sedangkan Allah maridhonya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amalan soleh, janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء